Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini Clarissa akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa. Atau kebolak-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan ya, berarti untuk orang lain. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian, dan energinya juga biar bisa klop ya, atau menyatu. Oke. Nah, di sini untuk di tema judul video kali ini, wow, yang akan terjadi sama dia jika kamu move on. Nah, jadi ceritanya nih buat kalian yang merasa penasaran, kira-kira apa sih yang bakalan terjadi sama dia di saat mungkin kamu move on atau pergi dari kehidupan dia. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Oke, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja kartu mana yang menurut kalian terpanggil isi kata hati kalian. Atau pilih saja kartu mana yang menurut kalian mantap dengan pilihan kalian ya. Jadi jangan asal pilih, pilih saja gambar mana yang menurut kalian paling mantap sama kalian, oke? Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman semuanya tidak perlu buru-buru, karena kalian bisa pause aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya di sini yang sudah ya, dalam artian tuh sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Oh ya, teman-teman juga bisa memilih lebih dari satu pilihan pel ya, karena terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu yang lain. Misalkan saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading fun reading ya. Oke, dan langsung saja kita mulai dari urutan kartu yang pertama. Di sini ada kartu The Devil. Wow. Ada kartu The Devil, kemudian di sini juga ada kartu Pack of Pentacle. Yang kedua, di sini ada kartu Queen of Cups. Kemudian di sini ada kartu The Chariot. The next selanjutnya ada kartu Nine of Cups. Kemudian di sini juga ada kartu Three of Cups. Dan di sini ada kartu Justice ya. Oke, di sini untuk sunnya, sun atau zodiak, Aquarius hadir. Kemudian Gemini juga hadir. Ada kartu Capricorn juga hadir, dan di sini ada kartu Cancer juga hadir di sini. Tapi ingat ya teman-teman semuanya, di sini tidak monoton sama zodiak yang sudah Clarissa sebutkan tadi. Jadi zodiak-zodiak yang lain juga bisa ikut hadir di sini ya. Jadi tidak monoton sama zodiak yang aku sebutkan tadi. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Di sini temanya baru ya. Jadi kayak serba putih biar clear aja energinya. Di sini judulnya yaitu yang akan terjadi sama dia jika kamu move on. Oke, kita lihat. Di sini ada kartu The Devil. Memang ya, yang saya lihat, yang saya rasakan di sini, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1,
memang ya kesannya itu kayak dia itu tipikal seseorang yang menurut aku dia acuh tak acuh gitu. Jadi misal pun kalian seolah-olah pergi meninggalkan dia, kamu move on sama dia, ya bagi dia tidak masalah, tidak berlaku apa-apa. Mungkin seolah-olah di awal itu kayak orang ini nggak mau dilepas gitu, tapi sejatinya isi dia yang paling dalamnya dia gitu, seolah itu ya udah nggak apa-apa gitu, seolah itu kayak tanpa beban gitu, tanpa ada penyesalan, tanpa ada perasaan bersalah. Karena yang saya lihat basically dia gitu, basicnya dia memang player of love gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya mungkin sebelum kenal sama kalian, orang ini sudah terbiasa gitu dalam artian tuh menjalani hubungan datang dan pergi gitu. Jadi kayak kesannya sih tidak berimpact yang terlalu besar. Sedangkan di sisi lain yang saya lihat, orang ini tuh kayak memang di awal dia menjanjikan sebuah cinta yang besar. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, ya maka sisi terburuk dia keluar muncul dan bisa teman-teman rasakan sendiri. Mulai dia yang begitu berubah, terlalu banyak alasan, acuh tak acuh, bahkan bisa dibilang tuh kayak seolah-olah kamu sudah tidak ada harganya lagi di mata dia. Karena memang basically dia tuh player of love, jadi pemain cinta. Jadi orang ini sudah terlalu sering ya, mungkin sebelum mengenal kamu, di flashback ke belakang kemarin, dia bisa dibilang tuh kayak terlalu menjalani cinta yang coba-coba. Dalam artian tuh maksud dan tujuan dia bukan untuk yang serius gitu, tapi hanya untuk permainan saja, hanya untuk main-main aja. Dan di sini yang saya lihat, dia tipikal seseorang yang menurut aku dia pandai dalam berbicara, seolah-olah kata-katanya di awal mampu memantapkan hati bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Tapi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, maka sisi buruknya dia itu keluar secara natural gitu. Karena memang basically dia orangnya gampang bosen. Moodnya juga naik turun, terus orangnya juga frontal, gampang marah, sensinya juga gede, egonya dia juga gede. Jadi bisa dibilang tuh kayak yang saya lihat orang ini rasanya sulit gitu menjalani cinta yang bener-bener serius, karena memang basically dia player of love gitu. Jadi bisa dibilang orang ini di flashback ke belakang kemarin tuh kayak terlalu menjalani hubungan yang dia udah ngerasa biasa aja gitu, menjalani cinta datang dan pergi gitu. Jadi walaupun misalkan kamu pergi meninggalkan dia, aku merasa bahwa orang ini nggak ada penyesalan sama sekali gitu. Bahkan bisa dibilang malah dia kayak merasa seneng gitu, karena walaupun mungkin di awal kayak seolah-olah orang ini nggak mau dilepas gitu, seolah kayak orang ini berat hati untuk kamu tinggalkan, tapi dalam hati dia merasa seneng gitu, karena dia bisa mencoba gitu ya, mencoba-coba cinta yang baru gitu, karena memang basically dia itu player of love gitu, jadi pemain cinta. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa dia tuh tipe seseorang yang sangat pandai dalam menaklukkan hati siapapun gitu, terutama orang yang dia incar atau orang yang dia sayang. Setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya maka semuanya berantakan gitu. Jadi kayak seolah-olah janji-janji dulu yang pernah dia katakan nggak pernah dia tepatin, kemudian kata-kata manis dia ternyata bullshit doang. Kemudian juga orang ini selalu setelah dia udah ngedapetin apa yang dia inginkan, selalu banyak alasan gitu ya yang dia buat demi menghindari kesalahannya. Kemudian aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak lebih seolah-olah itu setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, terlihat kayak seolah-olah itu tarik ulur nggak jelas gitu. Tarik ulur nggak jelas tuh dalam artian apa? Ya seolah orang ini masih bisa diharapkan, tapi di sisi lain gitu ya, sifat dia itu kayak nggak bisa diharapkan gitu. Itu yang dinamakan tuh kayak tarik ulur nggak jelas gitu. Terus juga orang ini dia sangat pandai meyakinkan hati seseorang yang dia sayang gitu. Begitu orang yang dia sayang tersebut sudah kena jebakannya, ya maka orang ini akan timbul sifat aslinya, yaitu yang suka datang dan pergi, selalu banyak alasan, egonya juga tinggi. Kemudian juga bisa dibilang tuh dia benar-benar kayak udah berubah 360 derajat, nggak sama seperti apa yang kamu kenal dulu. Dan di sini ada kartu Page of Pentacles. Jadi misalkan kamu move on, pergi meninggalkan dari dia gitu ya, pergi meninggalkan dia, ya memang orang ini tuh kayak seolah-olah di awal tuh kayak
intinya itu kayak nggak mau ditinggal gitu, nggak mau ditinggal tapi nggak ada perubahan. Ini yang bener-bener terkadang bikin kamu kayak merasa pusing gitu. Kemauan dia itu apa? Dipertahankan tapi rasanya gini amat, dilepaskan kok dia nggak mau gitu. Jadi ini sebenarnya itu yang saya lihat ini intriknya dia aja gitu. Padahal ya sebenarnya kamu meninggalkan dia pun nggak ada impact yang besar untuk dia gitu. Karena memang dia kan orangnya player of love, pemain cinta gitu. Jadi dia sudah sering merasakan namanya cinta datang dan pergi, kemudian dia cari lagi yang baru, ditinggal lagi, cari yang baru gitu. Itu sudah merupakan rutinitas untuknya. Sedangkan di sini yang saya lihat, kamu mencari sebuah keseriusan gitu, bukan sebuah permainan cinta. Karena kamu mungkin sudah merasa capek ya bermain-main dalam urusan cinta yang gak ada habisnya. Karena yang kamu cari hanya satu, yaitu seseorang yang benar-benar mampu serius gitu ya, mampu diajak serius, mampu diajak untuk membangun sebuah komitmen yang sebisa mungkin komitmen tersebut bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan. Tapi bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu di awal tuh kayak ada perasaan apakah aku ini memilih pasangan yang salah, memilih cinta yang salah. Ya sebenarnya kalau dari diri kamu sih tidak gitu. Yang salah itu sebenarnya dari dirinya aja gitu. Dalam artian tuh ya orang ini paling pandai memantapkan hati seseorang, orang ini paling bisa gitu ya meyakinkan seseorang, sehingga ya bisa dibilang tuh kayak kamu sudah terlanjur memberikan hati untuknya, tapi di satu sisi lain gitu justru malah kamu yang dipermainkan sama dia. Kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Queen of Cup tuh buat teman-teman yang saat ini memilih kartu nomor 1, sepertinya kamu sudah lelah, kamu sudah merasa capek ya, kamu sudah merasa ingin mengambil keputusan kamu yang bulat gitu, tetapi terkadang kamu masih merasa ragu dengan keputusan kamu gitu. Aku paham pilihan kamu bahwa mungkin kamu kayak seolah-olah apakah aku ini mempertahankan aja atau aku melepaskan gitu. Tapi di saat kayak kamu ingin mengambil sebuah tindakan di mana kayak kamu ingin pergi move on meninggalkan dia, tapi rasanya kamu nggak bisa. Karena apa? Karena di sini yang saya lihat kamu sudah terlanjur banyak berharap sama dia, kamu sudah terlanjur banyak berjuang, dan kamu sudah terlanjur banyak berkorban gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak itu yang membuat kamu merasa ragu gitu ya untuk pergi meninggalkan dia, karena di sini sudah banyak perjuangan dan pengorbanan yang udah kamu lakukan untuk dia gitu. Tetapi di sisi lain gitu kamu bertahan kok rasanya gini amat gitu ya. Kamu sering merasa dalam artian tuh sering merasa dibuat cemas sama dia, sering merasa dibuat khawatir sama dia. Bahkan yang lebih parahnya gitu, kamu seolah itu kayak sudah tidak dianggap sebagai pasangan. Loh, gimana bisa demikian? Ya, seseorang yang dianggap sebagai pasangan seharusnya sesibuk-sibuknya apapun dia, ya dia selalu ngontek kamu, setidaknya memberi kabar walaupun singkat. Nah, sekarang gitu ya, posisi kamu itu kayak bener-bener mungkin komunikasi sih komunikasi gitu, tapi sudah tidak seintens dan sehangat dulu. Karena suasana hubungan kamu saat ini tuh kayak bener-bener ngerasa dingin gitu. Dan di sisi lain yang saya lihat, orang ini di belakang kamu juga sepertinya tuh kayak suka-suka dia gitu. Suka-suka dia tuh dalam artian tuh tanpa memikirkan bagaimana sakitnya dan perasaan kamu saat ini. Dan di sini memang sih kamu bener-bener yang saya lihat tuh bener-bener apa ya, menjalin hubungan sama dia tuh sangat menguras kesabaran yang cukup banyak. Tetapi dengan kesabaran kamu menghadapi dia itu tidak membuahkan hasil yang maksimal gitu, sehingga kamu saat ini tuh benar-benar bingung, nggak tahu cara bagaimana lagi menghadapi dia. Karena kamu sudah berusaha sabar, karena kamu sudah berusaha ngertiin dia, tapi tetap gitu seolah dia tidak ada feedback baliknya gitu ya, memberikan rasa yang sama kayak yang kamu berikan ke dia gitu. Sehingga ya bisa dibilang tuh kayak saat ini tuh kamu bener-bener sebenarnya itu udah merasa nggak kuat lagi gitu ya, bersabar menghadapi dia. Tapi di sisi lain kamu masih bingung gitu ya terhadap tindakan yang nantinya itu akan kamu lakukan gitu, entah mempertahankan atau melepaskan. Karena bisa dibilang kamu sudah terlanjur banyak perjuangan yang udah kamu tumpahkan di dalam hubungan ini. Dan di sini yang saya lihat sepertinya makin kesini dia semakin dingin, bukan malah semakin hangat dan romantis. Semakin kesini juga orang ini selalu ya dalam artian tuh nggak pernah mikirin kamu, nggak pernah memperhatikan kamu. Sedangkan kamu sebagai pasangan rasanya tuh ingin sekali ya diperhatikan seseorang yang kamu cintai, kamu sayangi. Tapi nyatanya apa? Itu semuanya kayak hanyalah mimpi dan halusinasi semata. Kemudian di sini kamu juga merasa ya bahwa seolah-olah itu
kamu rasanya itu dipermainkan sama dia, tetapi karena keteguhan kamu, karena ketabahan kamu, kesabaran kamu, kayak kamu masih berusaha memaafkan dia gitu dan berharap dia berubah. Tapi semakin kamu nanti dan kamu tunggu-tunggu, perubahan tersebut tidak kunjung datang gitu, sampai pada akhirnya ya kamu ingin sekali gitu ya membuat sebuah keputusan ingin pergi meninggalkan dia, tapi kayak kamu ini masih belum tahu caranya, apakah ini langkah yang tepat atau tidak. Itu sih yang terkadang membuat kamu kayak masih bergejolak di dalam hati kamu, sedangkan bertahan rasanya menyakitkan. Dan di sini aku juga bisa melihat kok gitu ya bahwa sebenarnya kamu itu kayak seolah itu tidak diberlakukan secara adil sama dia, bahwa berkesan saat ini tuh dia terlalu banyak alasan dan selalu banyak hal yang berusaha dia tutup-tutupi biar kamu seolah itu nggak tahu. Tetapi di saat kamu meminta penjelasan dari dia, yang saya lihat tuh orang ini selalu banyak banyak tingkah, banyak alasan gitu. Bahkan yang saya lihat ketika kamu meminta penjelasan dari dia marah gitu. Itu yang membuat kamu kayak merasa jengkel. Sedangkan yang kamu inginkan hanyalah penjelasan dan kejujuran dari dia tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dan di sini aku coba lihat juga ya untuk di versi oracle-nya. Kita lihat. Oke. Di sini ada kartu Clairsentience. Dan di sini ada kartu Belief One, kemudian ada kartu Teaching and Learning, dan di sini ada kartu Page. Jadi di sini temanya tema baru, biar lebih learning aja ya. Di sini ada kartu Leadership 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dilihat dari kartu Clairsentience di sini ya. Aku bisa merasakan sih bahwa memang ya cinta kamu ke dia begitu besar, tulus kamu ke dia juga begitu besar. Bahkan bisa dibilang kamu apa adanya dalam mencintai dia. Tetapi di sini yang saya lihat ya, besarnya cinta kamu ke dia ini tidak sebesar cinta dia ke kamu. Itu yang membuat kamu kayak masih merasa meragukan dia, apakah dia seseorang yang tepat untuk kamu pilih atau bukan. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa kamu sama dia itu kayak ngertiinnya itu nggak kurang-kurang gitu loh. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kamu selalu menjadi apa yang dia inginkan, sedangkan di saat kamu menuntut gitu ya, dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seolah dia selalu banyak alasan. Seseolah dia kayak selalu menyudutkan kamu, menyalahkan kamu, selalu mengkoreksi kesalahan kamu, sedangkan kesalahan yang dia buat itu tidak sebesar dengan kesalahan kamu gitu. Dan di sini yang saya lihat, kamu saat ini tuh kayak sudah mulai merasa ragu dengan kepercayaan kamu ke dia. Dalam artian tuh kayak kamu sudah tidak sepercaya yang dulu lagi gitu, karena kamu sudah melihat dia makin kesini bukan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi makin kesini kok sepertinya hubungan ini semakin renggang, hubungan ini semakin dingin, hubungan ini tuh semakin nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak seolah-olah nggak mau belajar dari kesalahan gitu, maunya hanya mengoreksi kesalahan-kesalahan kamu, maunya hanya dalam artian tuh menilai kesalahan kamu, sedangkan kebaikan kamu, perhatian kamu ke dia selama ini tidak pernah dinilai di mata dia. Ya alhasil ini yang membuat kayak kamu merasa dikurang adilkan di dalam hubungan ini, sampai pada akhirnya di sini ada kartu Page gitu ya. Kartu Page tuh kayak kamu seolah-olah itu ingin pergi meninggalkan dia, ingin pergi dalam artian tuh memberikan hati kamu untuk orang yang jauh lebih baik daripada dia. Tapi di satu sisi kamu masih kayak merasa ragu apakah ini sebuah keputusan yang tepat atau tidak, karena di sini yang saya lihat sudah banyak perjuangan, pengorbanan yang udah kamu lakukan untuk dia gitu. Jadi kamu berpikir dua kali untuk move on, pergi darinya gitu. Dan di sini yang saya lihat, kalaupun kamu pergi sama dia, ya sepertinya orang ini tuh kayak merasa bebas aja, merasa nggak ada beban aja. Memang kesannya kayak orang ini tuh kayak nggak mau dilepas gitu, tapi
ya sebenarnya gitu orang ini tuh kayak dia merasa seneng aja gitu, merasa seneng, merasa bahagia, merasa bahwa ya udah biasa aja gitu, karena mungkin flashback ke belakang kemarin ya dia sudah terlalu sering gitu menjalin cinta datang dan pergi gitu, karena memang dia player of love. Jadi menurut aku sih dia tidak terlalu berimpact banyak gitu ya di saat kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, karena memang basically dia udah ngerasa sering aja gitu menjalani permainan cinta yang seperti itu. Terus juga di sini aku juga melihat ya bahwa di sini ada kartu Believe One dan ada kartu Page Triggernya. Jadi kayak seolah-olah orang ini tuh kayak dia masih terus ya di sela-sela dia nggak perhatian, di sela-sela kayak ada yang ngeganjel, ada yang ganjal. Seolah orang ini tuh tetap terus meyakinkan kamu bahwa aku ini baik-baik aja, bahwa aku ini masih menjaga hatinya untuk kamu gitu. Tapi di satu sisi ya kamu kayak udah merasa ragu lagi karena dia udah sering bohongin kamu, dia udah terlalu sering mungkin tuh kayak banyak alasan. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa kok aku nggak mudah percaya lagi kayak dulu ya. Jadi seperti itu. Dan di sini juga sebenarnya jika kamu pun membuka hati untuk orang lain gitu, sebenarnya juga banyak orang yang mau sama kamu gitu. Tapi memang basically kamu bukan tipikal seseorang yang mudah datang dan pergi gitu. Jadi ya sebelum kamu benar-benar mendapatkan sebuah kepastian dari dia, ya kamu nggak bakalan bisa seenaknya datang dan pergi gitu aja. Karena bagi kamu menjalani sebuah hubungan cinta itu tanggung jawab yang cukup besar gitu. Jadi karena memang basically kamu bukan player of love ya gitu. Jadi kayak merupakan ini tanggung jawab besar yang memang harus diselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya ini belum terselesaikan, ya ini menurut kamu masih menjadi sebuah beban gitu. Terus kita lanjut lagi buat teman-teman yang memilih kartu number of 2, nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Di sini ada kartu Energy the Moon ya. Kemudian di sini juga ada kartu Death. Di sini ada kartu Death. Kemudian ada kartu juga Ten of Swords. Di sini juga ada kartu Seven of Cups. Kemudian ada kartu Knight of Wands. Di sini ada kartu The High Priestess. Dan di sini juga ada kartu Knight of Cups. Oke. Untuk sunnya di sini ada Scorpion hadir. Kemudian ada Sagittarius juga hadir. Kemudian ada kartu Pisces. Dan di sini juga ada kartu Taurus. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir ya di sini. Jadi tidak monoton sama zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, oke? Nah, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi yang akan terjadi sama dia jika kamu move on. Di sini ada kartu The Moon ya. Kartu The Moon tuh kayak melambangkan sebuah ya apabila kamu misalkan gitu ya pergi move on meninggalkan dia, aku melihat bahwa dia akan merasa sangat kehilangan gitu ya, merasa sangat kehilangan seseorang yang dia sayangi. Karena aku bisa melihat bahwa memang saat ini tuh kayak hubungan kamu sama dia itu kayak terasa ya ada sedikit jarak, merasa semakin jauh gitu ya. Padahal yang kamu inginkan hanyalah sebuah keromantisan, kebersamaan. Kebersamaan tuh artinya apa? Ya mau susah maupun senang, kita selalu sama-sama gitu ya. Ada di dalam setiap momen apapun. Tapi ya nyatanya saat ini tuh kayak kamu seolah-olah merasa ada jarak sama dia. Semakin lama semakin jauh gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak seolah merasa khawatir gitu. Merasa khawatir tuh dalam artian apakah hubungan ini kedepannya bakalan berakhir bahagia atau justru malah berakhir dengan kesengsaraan. Itu yang kamu takutkan. Dan di sini yang saya lihat ya, walaupun saat ini kamu merasa sama dia ada jarak gitu ya, entah jarak ruang jarang dan waktu atau jarak waktu komunikasi
atau mungkin bisa dibilang hubungan kamu tidak sehangat yang dulu. Tetapi aku percaya bahwa sebenarnya di dalam lubuk hati kalian masing-masing, cinta kalian tuh masih sangat begitu besar. Hanya saja mungkin sekarang ya, dia sedang menghadapi sebuah masalah besar, sedang menghadapi sesuatu hal intinya tuh yang sulit gitu ya, entah masalah finansial, masalah dia dengan keluarga dia, masalah dia dengan keuangan dia, karir dia gitu. Itu yang seolah menjadi ganjalan terbesar di dalam hubungan kalian sekarang. Tapi basically di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, sebenarnya dia masih mengharapkan kamu untuk menjadi pendamping hidupnya. Bahkan di satu sisi, pada saya juga masih bisa melihat ya bahwa orang ini tuh seolah-olah apabila semuanya sudah teratasi, apabila semuanya sudah beres dan selesai, seolah orang ini ingin gitu ya memperbaiki hubungannya menjadi yang lebih baik lagi. Hanya saja saat ini kesempatan dia itu masih dia gunakan untuk menyelesaikan gitu ya masalah yang saat ini sedang terjadi. Dan di sini yang saya lihat, kamu saat itu kayak benar-benar merasa khawatir gitu ya, seolah itu kayak dia udah nggak seperti apa yang kamu harapkan. Bahkan yang lebih parahnya itu kayak seolah kamu ingin misalkan gitu ya di dalam pikiran kamu gitu, gimana misalkan gitu ya, apa yang terjadi gitu ya di saat aku bener-bener kayak pergi udah lelah meninggalkan dia gitu ya. Kamu ada pikiran seperti itu, bahkan seperti apa ya gitu. Yang saya lihat apabila kamu pergi meninggalkan dia, dia bakal merasa menyesal, dia bakal merasa tersiksa, merasa kesepian, karena memang basically dia masih mengharapkan kamu gitu ya untuk menjadi pendamping hidupnya, untuk menjadi sahabat hidupnya, untuk menjadi apapun ya dalam artian tuh dalam bagian hidupnya. Karena aku bisa melihat gitu bahwa memang orangnya berkesan cuek, orangnya memang berkesan sedikit dingin gitu. Tetapi di satu sisi orang ini memiliki hati yang cukup besar untuk kamu. Jadi seperti itu. Hanya saja saat ini tuh mungkin dia sedang menghadapi sebuah masalah besar, problem besar gitu, sehingga dia masih belum bisa intens ke kamu, intens ke dalam hubungan. Karena yang dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana cara dia bisa keluar dari masalah yang saat ini sedang dia hadapi. Aku juga bisa melihat sih bahwa orang ini sekarang juga ada perasaan bersalah gitu, karena dia masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu dan hubungan ini. Tetapi aku juga bisa melihat gitu keinginan dia untuk menebus semua kesalahan yang dia lakukan, keinginan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan seolah-olah membahagiakan kamu itu masih cukup ada gitu. Dan di sini orang ini juga sebenarnya tidak berpikir sejauh itu gitu, tidak berpikir sejauh itu dalam artian kamu akan pergi meninggalkan dia, karena dia percaya gitu bahwa saat ini gitu ya kamu bisa sabar dalam menanti dia sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput di dalam hubungan kalian. Karena yang saya lihat ya orang ini begitu besarnya cintanya ke kamu, orang ini begitu sayangnya ke kamu. Dia sadar gitu bahwa saat ini hubungan kalian itu tidak sehangat seperti yang dulu. Tapi dia juga menyadari gitu bahwa sekarang dia masih belum bisa memperbaiki, masih belum bisa mencoba yang terbaik untuk kamu gitu. Tapi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam seolah-olah ya orang ini percaya gitu bahwa apabila semuanya sudah selesai, urusannya sudah selesai, pasti orang ini bakalan memperbaiki apa yang telah terjadi. Jadi seperti itu. Di sini seolah-olah ya yang saya lihat memang kayak hati kamu saat ini tuh kayak bener-bener udah tenggelam aja gitu. Tenggelam aja itu dalam artian apa? Ya seolah kayak harapan kamu ke dia itu kayak sudah hampir meredup gitu. Nggak meredup 100% sih, tetapi hampir meredup gitu. Karena apa? Ya kamu berharap gitu bahwa dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat ini gitu, dia bisa segera hadir gitu ya. Setidaknya memberikan kabar, memberikan perhatian, memberikan effort gitu ya, bahwa dia masih layak untuk diperjuangkan. Tetapi kok sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini dia kok masih belum muncul, dia kok seolah-olah itu kayak masih tetap dingin, tetap cuek gitu ya. Itu yang membuat seolah hati dan cinta perasaan kamu ini benar-benar tenggelam gitu. Tapi di satu sisi ya kamu masih cinta, kamu masih sayang sama dia, masih berharap bahwa kalian bisa bersatu seperti yang dulu. Jadi buat kamu sih sabar aja gitu, jangan terlalu gegabah, karena aku yakin bahwa cinta dia itu cukup besar ke kamu. Hanya saja mungkin keadaan yang kurang mendukung untuk sekarang.
Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa orang ini tuh sebenarnya tidak ingin mengakhiri hubungan ini. Hubungan ini tidak ingin berakhir secara sia-sia gitu. Karena memang sebenarnya orang ini tuh kayak ingin ya kedepannya membangun sebuah komitmen yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena dia merasa bahwa ya kemarin sih mungkin komitmen itu ada. Hanya saja mungkin yang saya lihat ya, dia masih belum bisa menepati komitmen yang udah dia buat sendiri gitu. Ya alhasil ya semuanya jadi seperti ini gitu. Sedangkan kamu orang itu tipikal seseorang yang serius gitu. Jadi kayak seolah-olah apabila kamu ada masalah, apabila kamu ada kesibukan, ya setidaknya walaupun singkat kamu harus tetap menghubungi aku gitu ya. Setidaknya hargai aku sebagai pasangan kamu. Tapi nyatanya orang ini tuh kayak tidak bisa menjalani komitmen tersebut gitu. Dia tidak bisa dalam artian tuh menjelaskan. Jadi kayak ngeghosting aja, ngilang aja. Itu yang membuat kamu seolah-olah ingin pergi meninggalkan dia aja. Tapi rasanya nggak bisa karena kamu udah terlanjur cinta, udah terlalu sayang sama dia gitu. Kemudian di sini yang saya lihat, dia juga sebenarnya saat ini tuh kayak merasa hati dia, perasaan dia kayak merasa sakit juga gitu. Kenapa merasa sakit? Ya aku melihat gitu bahwa dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu. Dia masih belum bisa membahagiakan kamu. Dia masih belum bisa lah, dalam artian tuh kayak apabila dia sedang menjalani sebuah masalah gitu, dia benar-benar bisa berbaur gitu. Dalam artian tuh bisa profesional. Dia masih belum bisa untuk hal itu. Jadi ya dia kayak merasa menjadi seorang yang nggak berguna aja gitu. Dia masih seolah-olah itu kayak masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu. Jadi ada perasaan bersalah, ada perasaan apa ya, dalam artian tuh kayak menyalahkan diri dia sendiri gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat ya, Seven of Cup. Seven of Cup tuh ini lebih ke energi ke dia sih gitu, energi ke dia. Jadi kayak sebenarnya nih orang juga sempat ya terjebak dalam sebuah pilihan dimana kayak seolah apakah aku ini selesaikan masalahku dulu atau mungkin aku kayak dalam artian tuh langsung menghubungi dia gitu. Karena yang saya lihat orang ini tidak bisa ya multitasking, artinya tuh kayak berpikir sama beberapa hal gitu. Jadi kayak profesionalitas gitu. Misal dia ada masalah ya udah dia nggak akan ngebawa masalah tersebut di dalam hubungan ini. Artinya itu di dalam hubungan ini nggak ada dampaknya apa-apa. Dia nggak bisa seperti itu. Jadi misal dia ada sebuah masalah, ya dia lebih memilih menghindar gitu, nggak menghubungi kamu dulu. Baru kalau misalnya semuanya sudah selesai, orang ini bakal menjelaskan gitu ya, menjelaskan dan kembali lagi di dalam kehidupan kamu. Karena mungkin basically dia orangnya nggak bisa multitasking gitu. Jadi ya terkadang dampaknya jadi ke kamu gitu. Kamu kayak jadi nggak dihiraukan sama dia, nggak diperhatikan, dicuekin sama dia gitu. Karena memang yang saya lihat dia juga nggak mau gitu, terlalu memaksakan diri gitu ya di saat kondisi emosional dia nggak stabil, memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu. Dia tahu gitu, paham impactnya nanti apa gitu, bahwa nanti akan memunculkan gitu ya sesuatu hal masalah baru itu yang tidak dia inginkan. Jadi kayak lebih baik daripada ada masalah baru, cara yang terbaik untuk dia lebih baik menghindar aja gitu. Dan di sini seolah-olah ya hal yang ingin dia katakan tuh kayak buat kamu jangan kayak terlalu tergesa-gesa terlebih dahulu dalam mengambil keputusan gitu. Karena ya sebenarnya orang ini tuh kayak masih ada niat, masih ada tekad gitu ya, masih ada harapan untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya. Tetapi ya dalam waktu yang bisa dibilang tuh membutuhkan kesabaran yang cukup gitu. Karena memang orang ini yang saya lihat tuh kayak fokus dia saat ini hanya ingin ya lepas dari problem atau belenggu yang saat ini sedang dia hadapi gitu. Dan dia juga percaya apabila semuanya sudah teratasi, ya orang ini tuh kayak berharap bisa kembali lagi membangun komitmen bersama kamu. Dan di sini ada kartu The High Priestess gitu ya. Jangan bisa dibilang tuh kayak jangan bilang bahwa kayak dia bener-bener jauh dari kamu sekarang, bener-bener dia udah nggak berharap lagi sama kamu gitu. Karena di balik diamnya sekarang ya orang ini tuh kayak selalu mendoakan kamu dari kejauhan gitu loh, biar kamu kayak diberi kesabaran, biar kamu seolah-olah itu diberikan apa ya, diberikan kesabaran hati yang kuat gitu untuk bersabar dalam menghadapi ujian yang saat ini sedang dihadapi gitu. Dan orang ini juga selalu mendoakan akan kesehatan kamu gitu, biar kamu kedepannya dalam artian tuh bisa sabar gitu ya, bisa sabar menanti dia sampai benar-benar dia kembali gitu.
Kemudian di sini juga ada kartu Knight of Cup. Knight of Cup tuh kayak aku sih percaya gitu bahwa entah cepat entah lambat ya pasti orang ini bakalan balik lagi sama kamu, bakalan membangun sebuah komitmen dan tentunya dengan dia yang lebih berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seperti itu. So buat kamu sih sabar aja, jangan terlalu gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan, toh belum tentu yang kamu pikirkan tuh sesuai dengan fakta yang terjadi. Mungkin saja saat ini dia sedang dalam artian tuh kayak ingin menghealing diri dia terlebih dahulu, karena yang saya lihat memang emosional dia gitu ya, memang kondisi dia saat ini tuh kayak kurang bisa dalam artian tuh kayak memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu daripada nanti memancing masalah baru. Jadi kayak keinginan dia itu kayak menghindar aja jauh lebih baik gitu daripada memaksakan diri. Kemudian di sini aku lihat untuk di kartu versi Oracle yang akan terjadi sama dia jika kamu move on. Di sini, wow, kartu Believe One muncul lagi. Kemudian ada kartu Compassion. Di sini ada kartu Creative Rating. Ada kartu Victory. Dan di sini ada kartu Take Back Your Power. Oke, di sini Believe One ya. Believe One tuh kayak menggambarkan tentang bisa dibilang tuh kayak sampai saat ini sebenarnya bayang-bayang kamu itu masih tetap terus ada di dalam hatinya dia, di dalam kehidupan dia sekarang gitu. Karena ya dia sadar gitu bahwa saat ini mungkin dia masih belum bisa menghubungi kamu, dia masih belum bisa menemui kamu. Tetapi yang bisa dia lakukan hanya bisa membayangkan kamu dan memandangi foto kamu. Jadi seperti itu. Dan seolah-olah orang ini tuh kayak ingin sekali ya gitu bisa segera menyelesaikan masalah ini dan segera bisa menemui kamu. Jadi buat kamu sih sabar aja. Yakin apabila waktunya sudah tiba, ya pasti kamu bisa dipersatukan lagi sama dia. And then di sini ada kartu Compassion gitu. Kartu Compassion tuh memang saat ini tuh kayak posisi dia ingin sekali ya, dalam artian tuh kayak sendiri dulu gitu ya, sendiri dulu sampai benar-benar dia mendapatkan sebuah pencerahan dari Tuhan gitu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dihadapi. Dan aku percaya gitu setelah dia bisa melewati semua ini, ya orang ini bakalan kembali lagi sama kamu gitu ya, dengan nuansa yang lebih bagus, dengan suasana hati yang lebih bagus dan perubahan yang cukup besar. Jadi buat kamu sabar aja sekarang gitu. Kemudian di sini ada kartu Creative Rating. Creative Rating tuh kayak ya memang ya letak kelemahan kamu adalah cinta gitu ya, dimana apabila kehidupan cinta kamu kurang begitu bagus, maka semuanya bakalan berpengaruh besar, mulai dari mood kamu, mulai dari produktivitas kamu, semuanya bakalan terganggu. Tetapi daripada kamu terlalu monoton terus memikirkan dia, lebih baik lakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya, baik bagi diri kamu maupun orang lain. Misalkan ya kamu bisa lebih fokus beribadah, fokus mungkin mencapai hal-hal yang kemarin sempat tertunda belum tercapai gitu. Karena ya semakin dia difikirkan semakin membuat kamu pusing 7 keliling gitu ya, semakin bikin kamu pusing sendiri gitu. Karena apabila dia sudah tiba ya dia tiba aja gitu, tapi apabila dia masih belum bisa untuk hadir dan masih terjebak dalam masalah yang cukup besar, ya walaupun kamu mikirin dia terus, dia nggak bakalan datang, jadi percuma aja gitu. Dan di sini ada kartu Victory. Victory itu melambangkan sebuah kemenangan ya, kemenangan dari hasil kesabaran kamu selama ini. Jadi aku sih percaya gitu, nggak selamanya kok kamu akan merasakan semua hal yang seperti ini gitu. Pasti ada kalanya ke depannya kamu bakalan merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Karena kemenangan yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu menghadapi kesabaran yang sesungguhnya gitu. Dimana nanti ya kebahagiaan itu akan datang di saat kamu benar-benar bisa bersabar dalam menanti dia gitu. Dan di sini ada kartu Take Back Your Power, artinya kamu harus mengambil kekuatan kamu kembali. Tunjukkan bahwa kamu bisa gitu. Tunjukkan bahwa orang yang saat ini dekat dengan kamu, orang yang saat ini sedang kamu pikirkan, orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, apabila waktunya sudah tiba, ya pasti dia bakalan hadir lagi menemui kamu, dia pasti hadir menghubungi kamu dan membawa pesan yang positif itu ya, yang tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Jadi buat kamu sih sabar aja, karena Karissa percaya gitu, orang ini tuh pasti bakalan dalam artian tuh kayak mungkin kamu sempat ya terombang-ambing dalam pilihan,
kok rasanya menjalin hubungan sama dia gini amat ya, apakah aku pertahankan atau aku lepaskan aja gitu. Jadi buat kamu sih jangan gegabah gitu. Yakin kok gitu, apabila semuanya sudah selesai ya pasti orang ini bakalan kembali lagi sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, number of 3, nomor terakhir ya. Halo, kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Di sini ada kartu Five of Pentacle. Kemudian ada kartu juga Judgment. Di sini ada kartu The Sun. Kemudian ada kartu Eight of Cups, ada kartu Ace of Pentacle, dan di sini 1 2 3 4 5. Ada kartu Eight ya. Ada kartu Four of Wands, dan di sini ada kartu Page of Swords. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu yang akan terjadi sama dia jika kamu move on. Di sini ada kartu Five of Pentacle. Five of Pentacle tuh kayak menggambarkan hati yang susah dan gelisah gitu. Jadi bisa dibilang tuh di saat kamu move on pergi meninggalkan dia gitu. Ya seketika itu yang saya lihat hati dia merasa terpukul, hati dia merasa kecewa. Dan di saat itu pula yang saya lihat dia menyadari gitu ya akan kesalahan-kesalahan dia yang selama ini sudah dia lakukan ke kamu. Memang sih saat ini dan flashback ke belakang kemarin gitu ya, seolah-olah orang ini tuh kayak nggak ada berubahnya sama sekali. Bahkan yang saya lihat kamu saat ini tuh kayak sudah merasa lelah aja gitu ya dalam menghadapi dia, dalam menghadapi kebohongan dia, alasan yang selalu dia buat gitu. Kamu sepertinya sudah merasa cukup lelah. Cuman ya aku sih melihat bahwa orang itu masih ada perasaan cinta sayang dia ke kamu. Hanya saja mungkin saat ini orang ini tuh masih apa ya, belum diberi kesempatan untuk berubah. Karena ini juga dalam artian tuh dia masih, menurut aku sih, berada di fase dimana orang ini tuh kayak masih belum bisa diajak untuk yang bener-bener serius ya. Tetapi niat serius itu ada, hanya saja mungkin saat ini tuh kayak keinginan dia masih ingin seneng-seneng gitu ya, masih ingin apa ya, dalam artian tuh kayak masih belum bisa konsisten dalam mencintai gitu. Bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, hanya saja mungkin butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan butuh proses. Kapan dimana orang ini bakalan serius dan kapan orang ini tuh masih belum bisa serius. Dan saat ini gitu ya, yang kamu rasakan buat teman-teman yang memilih nomor 3, sepertinya orang ini tuh kayak masih belum berada di fase yang dimana orang ini benar-benar serius gitu. Dalam artian tuh akan menjadi serius, masih dalam fase tahap akan menjadi serius gitu. Jadi ini merupakan tantangan terbesar kamu ya, dimana kayak ya yang saya lihat kamu banyak ngertiin dia gitu. Kamu juga banyak bersabar sama hubungan ini, kamu juga berusaha ngertiin dia gitu. Tapi terkadang yang bikin kamu kayak ngerasa greget tuh kenapa sih gitu ya, kok kesannya aku yang ngertiin kamu terus tapi kamu nggak pernah ngertiin aku gitu. Itu yang membuat kamu seolah-olah itu masih merasa bingung gitu. Aku ini harus menjadi apa sih, aku harus menjadi kayak apa gitu. Kok kesannya ini salah itu salah gitu, yang dia mau itu apa gitu. Sebenarnya kamu sudah menjadi yang terbaik untuk dia kok gitu. Hanya saja mungkin saat ini dia masih belum memikirkan hubungan ini sejauh seperti apa yang kamu kira. Dan di sini memang sih yang saya lihat tuh persepsi kamu ya di dalam pikiran dia gitu. Dia sudah mampu serius gitu ya. Terlebih juga mungkin umur dia saat ini juga sudah dewasa. Terus juga bisa dibilang kamu mengenal dia juga lumayan cukup nggak singkat kok gitu ya, cukup panjang gitu. Mungkin persepsi kamu ya saat ini dia sudah benar-benar bisa diajak serius gitu. Tapi dalam realita yang saya lihat orang ini masih belum bisa kok gitu ya 100% benar-benar serius gitu. Karena yang saya lihat orang ini masih kayak ingin ngerasa seneng-seneng mungkin ya, masih ingin menghabiskan masa mudanya gitu. Tetapi apabila orang ini sudah benar-benar serius dia keluar, ya dia bakalan serius gitu. Hanya saja saat ini tuh fase dia masih di tahap yang belum benar-benar bisa berubah gitu. Jadi ini adalah tantangan terbesar kamu untuk sabar dalam melewati proses yang sekarang gitu. Tetapi apabila kamu sudah menemukan keseriusan dia gitu, kamu bakalan bahagia sama dia. Jadi seperti itu. Oke,
Di sini ada kartu ininya ya, kita lihat sun-nya. Untuk sun atau zodiak di sini Leo hadir, kemudian ada kartu Virgo, dan di sini ada kartu Aries, kemudian ada kartu Libra. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir ya di sini. Jadi nggak monoton sama zodiak yang udah aku sebutin ini gitu. Di sini sih aku juga bisa melihat ya bahwa jika kamu gitu ya misalkan move on, pergi meninggalkan dia, aku sih bisa merasa bahwa dia mengalami kekosongan hati gitu. Terlebih ya mungkin kamu selalu ya memperhatikan dia, kamu selalu kemanapun gitu ya, setidaknya hal sepele apapun kamu ngomong sama dia gitu. Tapi di saat kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, ya aku melihat gitu ada penyesalan yang bukan penyesalan ya, tetapi kayak dia merasakan sebuah kekosongan yang begitu dalam gitu, dimana mungkin kamu sering cerewet sama dia, kamu sering mengingatkan dia akan makan, kesehatan gitu, tapi di saat kamu pergi meninggalkan dia, ya nggak ada gitu ya seseorang yang benar-benar ngingetin dia gitu. Jadi yang saya lihat dia bakal merasa kosong hatinya gitu, terlebih nggak ada seseorang yang benar-benar serespect kayak kamu ke dia gitu. Kemudian di sini ada kartu The Sun. Yang jelas aku sih melihat bahwa orang ini tuh ingin ya, apabila kamu benar-benar ingin move on, pergi meninggalkan dia, ya orang ini sebagaimanapun juga akan tetap terus berada di lingkaran kehidupan kamu. Yang artinya ya orang ini kayak seolah-olah tuh ingin balik lagi sama kamu gitu, entah bagaimana caranya gitu. Yang jelas dia ngerasa seneng aja apabila bisa ketemu sama kamu terus gitu. Karena memang orang ini tuh kayak sejatinya dia nggak berpikir sepanjang itu gitu, bahwa pikiran dia ke depannya ya walaupun dia masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu, keinginan dia ya hubungannya ke depan tuh baik-baik aja gitu. Dan di sini yang saya lihat dia juga apabila kamu benar-benar pergi meninggalkan dia stres gitu ya. Dalam artian stres itu bukan berarti gila, bukan ya, tetapi kayak kondisi psikologis dan pikiran dia itu kayak kacau gitu. Karena kan memang benar-benar nggak ada loh seseorang yang benar-benar kayak setulus itu memperhatikan dia, nggak ada seseorang yang benar-benar nerima dia apapun kelebihan dan kekurangan dia gitu, hanya kamu aja gitu. Jadi ya yang saya lihat mungkin penyesalan juga ada gitu, perasaan bersalah juga ada gitu, tapi yang lebih berat impactnya itu kayak ya dia benar-benar kayak merasa kacau aja gitu pikiran dia, karena hanya kamu yang selalu ada untuk dia. Terus di sini walaupun mungkin ya orang ini tuh kayak berusaha mengikhlaskan kamu, tetapi aku percaya bahwa setelah dia mencoba gitu ya mungkin membuka hati untuk orang baru, tapi dia nggak bisa gitu, karena basically itu kayak nggak semua orang benar-benar bisa ngertiin dia gitu, hanya orang yang benar-benar memiliki jiwa yang kuat, kesabaran yang tinggi gitu ya, yang bisa menghadapi dia. Jadi disitulah nantinya itu dia benar-benar akan merasa kehilangan sosok seseorang yang kayak kamu gitu. Nanti dia bakalan berpikir, wah ternyata nggak ada ya seseorang yang sebaik kamu, ternyata nggak ada ya seseorang yang setulus kamu gitu. Terus juga di sini aku bisa melihat dan membayangkan bahwa seolah-olah gitu ya di saat kamu pergi meninggalkan dia kayak seolah-olah tuh kehilangan sesuatu hal yang sangat berharga gitu. Bagaimana berharganya gitu? Karena kan selama ini kamu kayak berusaha memberikan cinta yang terbaik untuk dia, berusaha memberikan ketulusan hati yang terbaik untuk dia, tanpa ada unsur memanfaatkan dan maksud tujuan tertentu gitu. Dan di satu sisi, di saat mungkin kamu pergi meninggalkan dia, ya dia bakal ngerasa bahwa kayak seolah dia ini kehilangan sesuatu hal yang besar gitu. Terus juga selain itu, aku juga bisa merasakan bahwa orang ini tuh kayak seolah ingin kembali sama kamu entah bagaimanapun caranya gitu. Jadi kayak misalkan kamu benar-benar pergi meninggalkan dia gitu, mungkin di dalam pikiran kamu kayak ini nggak masalah nih gitu ya, karena dia seolah itu kayak masih belum bisa berpikir serius dan dewasa gitu. Wah, kamu salah pikir gitu ya. Di sini yang saya lihat tuh kayak apabila kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, ya dia bakalan merasa harapan, keinginan dan angan-angan dia selama ini ya semuanya sirna gitu. Karena memang pikiran dia itu kayak nggak ingin gitu loh pisah sama kamu gitu. Selain itu aku juga di sini melihat sih ada kartu Pack of Swords ya. Pack of Swords tuh kayak
segala sesuatu yang bakalan dia lakukan juga nggak bakalan bisa maksimal gitu, karena dia sama kamu ini sebenarnya tipe orang yang sama-sama pemikir gitu. Jadi misalkan di dalam kehidupan kamu ada sebuah masalah yang cukup besar atau ada sebuah sandungan gitu, ya ini bakalan bisa apa ya, dalam artian tuh mempengaruhi segalanya. Karena Clarissa melihat bahwa secuek-cueknya orang ini, seenggak serius-seriusnya orang ini, tapi basically dia sayang sama kamu kok gitu. Hanya saja mungkin sekarang dia masih belum bisa menjadi seseorang yang kamu harapkan, yang arti itu benar-benar serius gitu, benar-benar sejalan dengan pemikiran kamu itu masih belum bisa. Di sini kita lihat untuk versi oracle-nya, yaitu yang akan terjadi sama dia jika kamu move on. Oke. Ini kita clear dulu. Panas banget di sini. Oke, di sini Clairvoyance, kemudian ada kartu Spread Your Wings, dan di sini ada kartu Overcoming Difficulties, and then ada kartu Courage, dan di sini ada kartu Moon Cycles. Aku paham sih bahwa kamu sepertinya saat ini tuh kayak udah, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 ya, kamu sepertinya tuh kayak fase kesabaran kamu kayaknya udah habis ya dalam menghadapi dia gitu. Cuman ya buat kamu sih jangan berkecil hati gitu, karena aku percaya apabila dia sudah berubah gitu, kamu bakalan bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan gitu. Hanya saja mungkin saat ini dia masih ingin seneng-seneng, dia masih ingin gitu ya menghabiskan fase-fase dia yang kayak sebelum dia married gitu. Tapi setelah dia married, ya aku yakin bahwa dia akan memberikan waktu terbanyak dia untuk pasangannya, untuk anaknya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini memang gitu ya, kendalanya itu kamu saat ini tuh kayak jadi nggak bisa berpikir secara bebas gitu, karena memang kondisi kehidupan cinta kamu saat ini sedang, dalam artian tuh kayak sedang tidak baik-baik aja. Di satu sisi kamu ingin apa ya, mungkin tuh kayak ingin segera lepas dari penderitaan ini, tapi di satu sisi ya bisa dibilang tuh kayak yang terpenting ya dia bisa kembali gitu ya, setidaknya itu menjadi dia yang dulu, bukan dia yang sekarang. Kemudian di sini ada kartu Overcoming Difficulties. Ya aku yakin sebagaimanapun juga gitu, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya gitu. Bagi kamu yang saat ini masih merasa bahwa belum menemukan jalan keluar, ya aku yakin gitu, pasti kok gitu. Apabila kamu benar-benar bisa bersabar, pasti kamu akan mendapatkan jalan kebahagiaan bersama dia. Di sini ada kartu Courage ya. Courage tuh kayak sebenarnya yang kamu inginkan tuh kamu bisa mendapatkan sebuah kepastian dari dia sih gitu ya. Kepastian tuh dalam artian tuh biar kamu itu tahu gitu ya, di mana letak kamu harus berjuang dan di mana kamu berada di fase kamu santai-santai aja gitu. Karena sampai detik ini tuh kayak kamu menjalin hubungan sama dia itu masih ngambang gitu. Kamu nggak tahu ke depannya ini bakalan seperti kayak apa, bakalan terjadi kayak apa gitu. Karena menghadapi dia saat ini aja rasanya udah ngos-ngosan gitu loh. Kemudian di sini ada kartu Moon Cycles ya. Moon Cycles tuh mungkin bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 3 saat ini tuh kayak kamu merasa bahwa dia seolah-olah itu kayak bersenang-senang di atas penderitaan kamu gitu. Dalam artian tuh kayak dia seolah tuh kayak senang-senang sendiri gitu ya, sedangkan kamu di sini tuh kayak menderita sendirian gitu. Jadi kayak seolah dia menari-nari di atas penderitaan kamu. Cuman ya buat kamu sih sabar aja gitu. Di balik semua ini pasti akan ada hikmah yang bakalan kamu ambil gitu ya. Di saat mungkin dia sudah berubah, ya maka dia akan berubah gitu. Dimana di saat dia belum berubah, ya dia nggak bakalan berubah walaupun kamu memaksa. Jadi tetap terus berdoa aja, minta sama Tuhan. Apabila dia jodohnya kamu, ya kamu minta agar dipersatukan lagi sama dia. Tetapi apabila dia bukan jodohnya kamu, ya sebagaimanapun juga kamu memaksakan diri, ya kamu nggak bakalan bisa bersatu sama dia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara privat, secara personal reading, teman-teman semuanya bisa lihat ya semua keterangannya, langkah-langkahnya
ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga di like ya, di share dan di komen biar semua teman-temannya yang nggak pada tahu biar pada tahu ya. Oke, tetap terus selalu bersemangat ya. Jangan lupa tetap terapkan 3M ya. Jadi tetap gunakan masker, jaga jarak gitu ya. Selalu cuci tangan. Oke. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Bye bye. Love you for all.